Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian kepada ahlul dzikri, kepada ahlul ilmi, jika sekiranya kalian tidak tahu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dan memerintahkan kita untuk selalu kembali dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, baik dalam permasalahan yang mendatangkan kemanfaatan bagi urusan dunia kita, lebih-lebih lagi perkara yang terdapat padanya kemaslahatan untuk urusan akhirat kita, yaitu agar selalu senantiasa kita kembali kepada ahlinya, yaitu ahlil ilmu, yang dikatakan dengan ahlul ilmi atau ahlul dzikri, sebagaimana majelis mereka adalah majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis beliau, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah itu? Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu, wahai Rasulullah? Qala hilakul dzikr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, halakah dzikr. Ayuhal muslimuna ibadallah, inilah majelis para ulama
Yang para ulama itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Inna wa innama al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta kekayaan dunia. Innama warathul ilma. Para nabi itu mereka hanya mewariskan ilmu. Oleh sebab itu, tatkala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ketika itu untuk meminta sebidang lahan, sebidang tanah yang di dalam tanah tersebut telah ditanami beberapa pohon kurma oleh Rasulullah. Dan Aisyah dan Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, itu adalah warisan bapakku untukku. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah engkau mempunyai saksi yang mengatakan bahwa Rasulullah telah memberikan sebidang tanah itu kepadamu? Dan Fatimah radhiyallahu taala anha tidak mampu untuk mendatangkan saksi yang bersaksi bahwa sebidang tanah itu telah diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Lalu karena tidak ada saksi yang mengatakan hal itu, maka harta ini jatuh kepada warisan Nabi. Karena harta itu jatuh kepada warisan Nabi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, harta ini dikembalikan kepada negara dan tidak akan diberikan kepada engkau. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menahan sebidang tanah tersebut dan tidak memberikannya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Berdasarkan sabda Nabi bahwa para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Maka ayuhal muslimun ibadallah, perhatikanlah di sini bagaimana para sahabat mereka komitmen dan mereka berpegang teguh dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebidang tanah yang menurut Fatimah radhiyallahu taala anha, yang juga telah ditanami beberapa pohon kurma oleh bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menurutnya telah diberikan oleh Nabi kepadanya, tetapi hal itu pun diambil oleh negara di bawah pemimpinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebab itu tidak ada warisan para nabi yang paling besar dalam kehidupan dunia ini, apakah itu harta, benda, kekayaan, emas, perak dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya warisan para nabi itu adalah ilmu. Sebab itu Nabi mengatakan, innama warathul ilma, sesungguhnya para nabi itu mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka dia telah mengambil warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil ilmu agama, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, maka sungguh dia telah mengambil warisan para nabi. Tetapi ingat bahwasanya ilmu itu diambil dengan cara talaqi. Al-ilmu bitalaqi, al-ilmu itu diambil dengan cara duduk bersimpu di hadapan para ulama. Mengambilnya dari orang-orang yang benar-benar berilmu. Ilmu itu bukan diambil dari para ruwaibidah, orang-orang kerdil yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama, kemudian mereka muncul sebagai para dai. Mereka sama sekali bukanlah pewaris para nabi. Dan mereka tidak berhak untuk berbicara tentang ilmu. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berbicara tentang agama. Oleh sebab itu Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya bighairil haqq. Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan bagiku perkara-perkara keji yang nampak maupun tidak nampak, dan Rabbku telah mengharamkan kepadaku mengambil harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, dan Rabbku telah mengharamkan kepadaku berbicara atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan bukti atasnya, dan Rabbku telah mengharamkan kepadaku berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka
Al-Alama Ibnu Qayyim mengatakan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Barang siapa yang berbicara atas nama Allah, barang siapa yang berbicara atas nama agama tanpa ilmu, maka sungguh dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Maka Al-Alama Ibnu Qayyim membagi manusia atau seorang hakim, seorang qadhi, itu ditinjau dari sisi agama, dia berada dalam 3 keadaan. Satu orang hakim adalah seorang yang jahil, dia berbicara tentang agama tapi dia benar. Dia jahil, dia bukan ahlinya, dia bicara tentang agama dan dia tidak salah, dia benar. Tetapi orang ini dia berdosa. Walaupun pembicaraannya benar, tetapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia berbicara pada hak yang dia tidak layak untuk berbicara padanya. Dia mengambil hak seorang alim. Yang seharusnya berbicara adalah seorang alim, bukan dia. Tetapi dia berbicara, dia memposisikan dirinya layak seorang alim. Dia berdiri di tempat yang seharusnya seorang alim berdiri. Dia duduk di sebuah panggung yang seharusnya seorang alim duduk. Tetapi dia tidak layak untuk itu dan dia bukan untuk itu. Tetapi dia berdiri di situ dan dia berbicara. Lalu dia benar. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia berdosa. Dia berdosa karena dia bukan ahlinya. Dia tidak layak untuk berbicara. Sebab yang hanya layak untuk berbicara adalah seorang alim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada seorang alim jika kalian tidak tahu. Yang berhak untuk berbicara dalam urusan agama hanyalah seorang alim. Lain daripada seorang alim tidak berhak untuk berpendapat sedikit pun dalam persoalan agama. Seandainya dia berpendapat dan dia benar, dia berdosa. Dia tidak mendapatkan pahala tetapi dia berdosa. Yang kedua adalah seorang hakim yang dia berbicara dalam urusan agama. Dia bukan dia ahlinya. Dia ahlinya tetapi dia salah. Dia ahlinya, dia seorang alim. Dia berbicara dalam suatu perkara agama tapi dia salah, dia keliru. Dia tergelincir. Maka orang yang demikian ini dia dapat pahala. Dia salah tapi dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia adalah seorang hakim, orang yang berhak untuk layak berijtihad. Dia seorang alim. Dia seorang yang mempunyai latar belakang ilmu agama yang cukup. Dia mengerti tentang bahasa Arab, dia mengerti tentang nahwu, dia mengerti tentang saraf, dia mengerti tentang tarikh, dia mengerti tentang ilmu mustalahul hadis, dia mengerti tentang kaidah-kaidah dalam ilmu agama, dia paham tentang akidah, dia paham tentang balaghah, dia paham tentang mantik, dia berbicara dalam ilmu agama, tetapi dia keliru, dia tergelincir, maka dia mendapatkan satu pahala. Dia salah, tapi dia dapatkan satu pahala, karena dia berhak orang yang berijtihad. Kekeliruannya tidak berhak diikuti tetapi dia dapat pahala. Yang ketiga adalah seorang yang jahil atau seorang yang alim. Dia berbicara dalam urusan agama dan dia benar. Dia berbicara dalam urusan agama dan dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka dari itu ayyuhal muslimun ibadallah, kalau kita perhatikan ucapan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, kita katakan bahwa seorang yang tidak ahli dalam ilmu agama dia tidak berhak untuk berbicara. Seandainya dia berbicara dan dia benar, dia berdosa. Seandainya dia bicara dan dia benar, itu dia berdosa. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak orang alim untuk berbicara padanya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita bahwa sayakunu sanawatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nas sanawatun khudda'at, akan ada nanti di akhir zaman tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini dengan cara dimatikan para ulama, dicabut sekaligus dari hamba-hamba Allah. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu agama dengan cara dimatikannya para ulama. Hatta lam yubqa aliman, sehingga tidak lagi tersisa orang alim. Tidak ada lagi orang alim karena mereka dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadun nasu ru'usan juhalan. Maka orang-orang pun menjadikan tokoh-tokoh yang dikarbit oleh mereka sebagai tokoh-tokoh. Mereka mengambil orang-orang awam, orang-orang sok pintar, orang-orang yang mengerti, memposisikan dirinya mereka sebagai ulama. Tapi mereka tidak pernah belajar tentang agama. Mereka tidak paham bahasa Arab. Mereka tidak mengerti ilmu mantik. Mereka tidak mengerti ilmu balaghah.
mereka tidak mengerti ilmu saraf, mereka tidak mengerti ilmu nahwu, mereka tidak mengerti qawaidut tafsir, mereka tidak mengerti mustalahul hadis, mereka tidak mengerti usul fikih, mereka tidak mengerti berbagai macam cabang, ribuan cabang ilmu dalam agama ini. Mereka tidak mengerti. Hanya mereka pintar beretorika, hanya mereka gampang dan pandai bersilat lidah. Lalu mereka ini dianggap sebagai tokoh, dijadikan figur, tempat bertanya dan tempat rujukan umat. Maka fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Maka mereka ditanya tentang ilmu, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ayuhal ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita termasuk di antara barisan para ruwaibidah, orang-orang yang berbicara ilmu agama tanpa ilmu, orang-orang yang bicara agama tanpa ilmu. Berat dan bahaya siksaannya, hukumannya di akhirat. Dan juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyokong para ruwaibidah itu untuk berbicara. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memberikan panggung kepada para ruwaibidah untuk berbicara. Karena Rasulullah mengatakan, la'anallahu man awa muhdithan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melindungi ahlul bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang memposisikan diri mereka layaknya seorang alim, padahal mereka hakikatnya adalah jahil. Mereka jahil murakkab, mereka jahil kuadrat, yang yadunnu min haitsu yadunnu alim wa laysa bialim. Dia kira bahwa dia itu alim padahal dia tidak alim. Dia kira bahwa dia itu mengerti tentang ilmu agama padahal dia sangatlah jahil. Ayuhal muslimun ibadallah. Rasulullah pun mengatakan, innama akhafu ala ummati ayyultamasul ilma indal asagir. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap umatku ini adalah ketika ilmu agama ini dicari, diambil dari orang-orang kerdil, dari para asagir, orang-orang kecil, orang-orang dungu, orang-orang yang tidak kuat dalam pondasi agama. Mereka berdiri pada posisi yang harusnya orang alim berdiri padanya. Mereka duduk di tempat yang seharusnya orang alim duduk padanya. Lalu mereka berfatwa seenak perut. Mereka membuat status sesuka hatinya. Mereka merangkul manusia seolah-olah dia adalah tokoh besar. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innama akhafu ala ummati ayyultamasul ilma indal asagir. Perkara yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah ketika ilmu agama diambil dari orang-orang asagir. Siapa itu asagir? Asagir itu kata Imam Ibnu Abdul Bar, orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama, tapi dia layaknya berdiri pada posisi orang-orang hebat dalam perkara agama. Dia bukan hanya ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi dia tidak punya akidah yang benar. Dia ahli ibadah tapi dia tidak punya akidah yang benar, tidak punya usul yang benar, tidak punya ta'silul ilm. Oleh sebab itu ketika Rasulullah menggambarkan tentang orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah, itu kata Nabi adalah sejelek-jelek makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Tapi ketika kita lihat biografi kehidupan mereka, Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa bacaan Al-Quran mereka lebih banyak dan lebih baik daripada bacaan Al-Quran kalian. Artinya para sahabat itu merasa bahwa mereka dalam bacaan Al-Quran itu kalah dengan orang-orang Khawarij. Mereka dalam sholat malam kalah dengan orang-orang Khawarij. Mereka dalam puasa sunnah kalah dengan orang-orang Khawarij. Tetapi rajin puasa sunnah, rajin baca Al-Quran, rajin sholat sunnah mereka, itu tidak menyebabkan mereka selamat dari adab Allah, tetapi menyebabkan mereka termasuk di antara kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka memang mempunyai baca Quran yang banyak, mereka memang sholat malam yang banyak, mereka memang puasa sunnah yang banyak, tetapi akidah mereka adalah akidah yang kacau balau. Akidah mereka adalah akidah yang rusak. Keyakinan mereka adalah keyakinan yang tidak benar. Mereka memberontak kepada penguasa yang sah. Mereka mencaci maki penguasa yang sah. Mereka memprovokasi manusia untuk melawan pemerintahan yang sah. Dan mereka gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Karena perkara inilah solat mereka tidak terhitung, baca Al-Quran mereka tidak terhitung, sadakah mereka tidak terhitung, puasa mereka tidak terhitung. Oleh sebab itu, selamatnya seorang dalam beragama itu bukan dilihat pada banyaknya ibadah dia, tetapi dilihat pada seberapa besar
konsistennya dia dengan kebenaran dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah dan seterusnya. Maka dari itu al-imam atau sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Bersederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada berbanyak-banyak tetapi di dalam kesesatan dan penyimpangan. Jadi persoalannya bukanlah persoalan modal semangat. Persoalannya adalah bukan persoalan untuk menyelamatkan orang lain, karena Anda tidak dituntut untuk menyelamatkan orang lain. Anda bukan seorang alim, tidak dituntut untuk menyelamatkan orang lain. Anda dituntut untuk menyelamatkan diri Anda, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Urusan orang lain itu adalah urusan seorang alim, bukan urusan Anda, bukan urusan penuntut ilmu pemula, bukan urusan seorang awam, bukan, itu urusan orang alim. Oleh sebab itu dakwah itu adalah hak orang alim. Tidak boleh semua orang berbicara dalam urusan agama. Yang berhak berbicara dalam urusan agama hanyalah orang alim. Orang yang bukan alim tidak boleh berpendapat. Dia harus bertanya kepada orang yang alim. Karena Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian kepada orang alim apabila kalian tidak tahu. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana aqimis salah.